Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 interaksi manusia dan komputer ingin mempresentasikan sebuah proyek hasil tugas akhir kami, yakni aplikasi rapat bangunan. Dosen pengampu, Pak Muhammad Irsyad, STMT. Kami di kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Eka Suryani Indra Setiawati, yang kedua ada Muhammad Azam Muharrab Putsi saya sendiri, dan yang ketiga ada Rehan Fadila. Di sini kami akan membahas 4 poin ya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada analis dan alur sistem, dan yang ketiga ada sistem interface law, fidelity using flow map process, dan yang keempat itu ada testing. Pendahuluan. Zaman akan berkembang dari hari ke hari, seperti dampak perkembangan zaman ini terhadap sistem teknologi. Efektivitas dan efisiensi menjadi faktor yang mengubah pandangan ini. Di bidang teknologi, informasi kita dapat membantu menghasilkan informasi yang lebih berharga daripada penyelesaian manual, serta mempercepat proses dalam pengambilan keputusan. Toko rafa bangunan adalah toko di mana pemilik toko dan karyawan menyediakan bahan bangunan seperti pasir, semen, dan alat bangunan lainnya. Fungsi utama dari manajemen kita adalah untuk mencatat secara rinci barang yang dipasok setiap waktu dan barang yang keluar dari gudang atau point of sale. Serta kita menyediakan kode QR juga. Nah, sistem penjualan adalah solusi perusahaan yang terutama didasarkan pada program perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dan inventaris pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, sistem informasi penjualan merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh toko flow. Di sini kami mempunyai solusi untuk melakukan penyediaan stok barang tanpa batas, pencatatan barang yang akurat, kemudahan pencarian dan pengelolaan inventaris barang bangunan pada toko, transaksi penjualan dengan nota penjualan terkomputerisasi, serta mengelola informasi pegawai. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu analis dan alur sistem. Yang pertama itu ada user analis. Siapakah usernya? Yang pertama itu ada masyarakat umum, yang kedua jangkauan umur 18-40 tahun, dan gender wanita dan pria, berpengalaman dalam menggunakan teknologi khususnya handphone. Siapakah kelompok user utamanya? Yaitu pelanggan, pemilik toko, dan karyawan atau kasir toko. Kita masuk ke task analisisnya. Di sini kami menganalisis bagaimana pengguna bekerja, menyelesaikan dan menanggapi tugas dari sistem dan apa yang ingin diketahui pengguna. Yang pertama itu kita akan download aplikasi terlebih dahulu, yang kedua buka aplikasinya, yang ketiga pilih menu profil, dan yang keempat klik login. Jika pelanggan belum memiliki akun dapat mengklik daftar. Ketika pelanggan sudah melakukan registrasi, klik menu pencarian, bisa menggunakan voice ataupun mengetikkan nama barang. Setelah itu muncul halaman barang. Jika ingin memberi barang untuk mendapatkan barang pada keranjangnya, klik bayar. Ada beberapa via pembayarannya. Dan pembayaran berhasil. Berikut adalah user flow aplikasi rapat bangunannya. Bisa kita lihat sesama. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Eka. Kepada Eka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Suryani Indra Setiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Azam Putsi Muharrab, yaitu tentang sistem interface low fidelity using flow map process. Di sini terdapat halaman welcome screen, kemudian halaman beranda, kemudian ada halaman keranjang dan halaman profile. Untuk prosesnya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada halaman utama. Ketika user memasuki atau membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman welcome to Rafa Bangunan. Kemudian user bisa mengklik, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. Lalu jika user ingin login pada akun atau mendaftar pada akun, user bisa mengklik menu profile, di mana nantinya terdapat tombol login atau tombol daftar. Lanjut, jika user ingin login, maka user dapat mengklik langsung tombol login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, di mana user bisa login dengan cara
manual atau biasa, atau dengan cara login dengan Google dan login dengan Facebook. Di sini login biasa, yaitu user mengisi box username, email atau nomor HP, kemudian user mengisi box password. Kemudian klik login, maka sistem akan menampilkan halaman registrasi berhasil. Kemudian sistem akan menampilkan halaman profile user. Lanjut, jika user ingin login dengan Google, maka kita klik login in Google di halaman login, kemudian sistem akan menampilkan pilih akun untuk melanjutkan. Di sini nantinya ada email, kemudian ada tambahkan akun lain jika user ingin menambahkan akun yang lain. Kemudian sistem akan menampilkan halaman registrasi berhasil dan nanti akan menampilkan halaman profile kembali dengan nama user tersebut. Lanjut, jika user ingin login dengan Facebook, maka tinggal mengklik login dengan Facebook pada halaman login, kemudian sistem akan menampilkan menu daftar. Di sini user bisa mengisi dengan username dan password, kemudian klik daftar. Maka sistem akan menampilkan daftar di mana sudah ada terdapat nama user dan password. Kemudian klik daftar. Jika registrasi berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman ini. Kemudian sistem akan mengembalikannya ke menu profile. Kita lanjut, untuk user yang belum memiliki akun, maka user dapat mengklik tombol daftar. Kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar. Di sini terdapat box untuk nomor HP. User bisa mengisikan nomor HP user, kemudian klik lanjut. Lalu sistem menampilkan halaman registrasi berhasil. Kemudian sistem mengembalikan lagi ke menu profile. Untuk menu daftar ini, user juga bisa menggunakan login dengan Google dan login dengan Facebook. Caranya sama dengan login tadi. Untuk mencari barang yang user inginkan, user bisa memilih menu beranda. Di situ sudah terdapat gambar-gambar material yang diinginkan. Misalnya salah satu kita klik, maka akan menampilkan halaman material tersebut. Misalnya kayu, di sini misalnya gambar kayu, kemudian kita klik, maka sistem akan menampilkan halaman untuk material kayu. Lanjut, jika user ingin mengetikkan nama material tersebut, maka dapat memilih menu pencarian pada halaman beranda yang berada di atas. User bisa mengetikkan misalnya ingin kayu, kemudian user bisa mengklik enter pada keyboardnya. Lalu sistem akan menampilkan halaman kayu. Lanjut, jika user ingin menggunakan voice, maka bisa mengklik gambar mic. Kemudian sistem akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh user. Misalnya user ingin kayu, maka di sini sistem akan menampilkan tulisan kayu dan akan menampilkan halaman sedang mencari. Kemudian sistem menampilkan halaman material tersebut.
Lanjut, jika user ingin belanja, maka dapat dengan melakukan cara tadi menggunakan voice atau mengetik pada menu pencarian ataupun mengklik gambar langsung. Misalnya kita klik gambar langsung, kemudian sistem akan menampilkan halaman material tersebut. Di situ nantinya akan ada menu tambahkan. User bisa mengkliknya, kemudian sistem akan menuju ke keranjang saya. Lanjut, untuk pembayaran, user bisa mengklik menu bayar tadi pada keranjang saya. Di sini sistem akan menampilkan beberapa via pembayaran. Misalnya yang pertama ini dengan OVO, user bisa mengkliknya, memilihnya, kemudian mengklik menu bayar. Lalu sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Kemudian sistem akan menampilkan kembali ke halaman pembayaran. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rehan Fadila. Kepada Rehan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadila. Sini saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang testing black book testing. Black book testing merupakan pengembangan penguji sistem yang telah dibangun untuk mencoba semua interface atau inputan dan output berjalan sesuai semestinya. Pengujian sistem dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, penguji halaman utama. Yang kedua, pengujian halaman login. Yang ketiga, penguji halaman daftar. Sini keterangan-terangannya di tabelnya. Dan yang keempat, penguji halaman beranda. Ini ada penguji masukkan hasil rapat. Yang kelima, penguji halaman keranjang. Yang keenam, penguji pemesanan material. Yang ketujuh, penguji QR code. Di sini user testing dilakukan dengan memberikan kuesioner ke beberapa user dengan ketentuan sebagai berikut ini. Dan di sini kelompok saya sudah mendapatkan 6 user. Nah, di sini keterangannya: SS sangat setuju, ST setuju, RG ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Oke, user pertama Veloes Sofi Putra Dakes. Pertanyaannya, ini keterangan jawabannya. Yang kedua, Felina Amelia, jawabannya. Yang ketiga, Dan Nurdin, jawabannya di sini tampaknya setuju semua ya. Yang keempat ada Rina Krisnawati, sama setuju semua. Yang kelima Rainun, ini jawabannya. Dan yang terakhir ada Ahmad Maulana Ardani, ini jawaban. Dan ringkasan yang pertama, ini pertanyaannya, apakah sistem mudah digunakan? Sini ini statistik hasil jawaban tadi. Yang kedua, apakah tampilan sistem menarik? Statistik jawabannya. Yang ketiga, apakah sistem sudah efisien? Pertanyaan selanjutnya, yang keempat, apakah banyak informasi yang didapat dari sistem? Statistik jawaban. Yang kelima, apakah fitur yang terdapat pada sistem dapat membantu Anda? Perhitungan pada total jawaban pengguna yaitu sebagai berikut. SS sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Yang kedua ST 20 kali 4 sama dengan 80. Yang ketiga RG 3 kali 3 sama dengan 9. 4 TS 1 kali 2 sama dengan 2. Yang kelima STS 0 kali 1 sama dengan 0. Dan merupakan skor 121. Oke, ini cara-caranya. Selanjutnya kita ke keterangan tabel skor penilaian. Berdasarkan dari tabel ketentuan skor penilaian WIT di atas, maka hasil dari pengujian sistem menggunakan WIT ini sangat setuju karena masuk ke dalam kategori rank 81% sampai 100%. Oke, berdasarkan hasil penilaian berikut ini, 6 pengguna dapat presentasi jawaban mengatakan yaitu 81% yang menandakan bahwa sistemnya sudah dapat mengatasi permasalahan dan membantu penggunanya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.